Aku marah, aku sedih, aku menangis, hatiku terluka, dan banyak rasa kecewa di dalam diri ini yang ingin keluar, yang ingin disampaikan. Dan semua emosi negatif itu ada di dalam diri. Bagaimana cara memanage emosi negatif kita yang ada di dalam diri? Yuk saksikan di YouTube-nya Mika sekarang dan saat ini. Jangan sampai ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang lagi nonton di video atau di YouTube-nya Mika saat ini. Nah teman-teman, di topik atau video saat ini saya akan coba bawakan bagaimana topiknya nih yang sangat menarik adalah cara memanage emosi negatif di dalam diri kita. Terutama apa yang Kak Mika alami, dan Kak Mika akan mencoba berbagi tentang tips-tips yang Kak Mika alami juga. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana cara memanage emosi negatif di dalam diri kita. Terkadang tanpa kita sadari teman-teman, kita merasakan marah yang amat sangat. Kita juga nggak jarang kita ingin menangis. Atau kita merasakan rasa kecewa yang begitu amat sangat mendalam di dalam hati kita. Dan semua emosi negatif tersebut kadang tidak terkontrol dan justru menjadi tindakan atau perilaku yang destruktif di dalam hidup kita. Tidak menjadi tindakan yang produktif dan sangat merugikan dari diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memanage emosi negatif itu sendiri di dalam diri. Saya akan membagikan, saya mencatatnya ada 4 poin teman-teman. Dan yuk langsung kita mulai saja. Nomor 1, rilis emosi secara berkala dan jangan tunggu meledak. Nah, ini nomor 1 menjadi satu hal yang sangat penting dan mendasar. Terkadang ketika kita bicara manage emosi negatif, jangan emosi, jangan sampai emosi. Sangat sulit untuk melakukan itu. Kenapa kita sangat sulit melakukan itu? Karena ketika kita emosi dan emosi itu datang dalam diri kita, seketika saat itu juga kita pasti ingin bereaksi. Nah, ini yang saya ingin tekankan buat teman-teman yang juga saya alami secara pribadi ya teman-teman. Ketika saya marah dan saya benar-benar ingin marah, ketika saya sedih atau saya kecewa begitu luar biasa, saat itu emosi itu terjadi, maka saya tidak akan membiarkan berlama-lama teman-teman. Kata kuncinya di nomor 1 ini adalah rilis emosi secara berkala. Berkala artinya tidak pada saat kita emosi saja. Setiap hari saya pasti memiliki waktu untuk saya bisa merefleksikan dan merilis setiap emosi saya. Baik itu kekecewaan, baik itu kesedihan, baik itu kemarahan, atau apapun emosi negatif yang saat itu saya alami dan nyata dalam diri saya. Dan ingat teman-teman, tidak hanya merilis emosi secara berkala, tapi ini kata kuncinya juga yang masih di nomor 1 adalah jangan tunggu meledak. Boom. Karena kecenderungannya adalah, oh nggak masalah, terjadi masalah di dalam diri kita, udah biarin, numpuk di dalam hati. Udah nggak apa-apa, numpuk lagi jadi kerikil di dalam hati. Ada masalah lagi, kita biarkan numpuk lagi, menjadi kerikil yang kecil di dalam hati kita lagi. Kerikil, berubah menjadi batu yang besar, dan akhirnya boom. Ketika boom, maka emosi kita akan meledak. Jadi nomor 1, rilis emosi kita secara berkala, karena itu akan mereduce dari banyaknya atau beban emosi yang kita alami. Dan kemudian jangan tunggu meledak. Nomor 2 adalah melihat tujuan yang jauh lebih besar dari emosi kita itu sendiri. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Teman-teman juga boleh catat pada nomor 2 ini adalah ketika kita menghadapi emosi, dan ini ketika terjadi dalam diri saya pribadi ya teman-teman, saya selalu melihat ada tujuan yang jauh lebih besar daripada emosi yang saya alami saat itu. Karena ketika saya hanya melihat emosi itu, maka saya berpikir, saya mengeluarkan energi saya mengeluarkan pikiran saya mendedikasikan perasaan saya, bahkan saya mengeluarkan perilaku-perilaku yang tidak produktif ketika saya emosi. Nah, ketika itu sebelum terjadi, maka saya akan melihat tujuan yang jauh lebih besar, di mana tujuan itu akan saya jadikan
sebagai acuan untuk saya mampu mengendalikan emosi saya, untuk mampu memanage emosi saya. Konteksnya di sini emosi negatif ya teman-teman. Sehingga ketika kita mengalami emosi negatif, ketika kita akan melepaskannya atau ketika kita akan mengekspresikannya, kita akan melihat lagi kepada tujuan itu. Jadi nomor 2, melihat tujuan yang jauh lebih besar daripada emosi negatif itu sendiri. Dan ketika teman-teman bisa melihat ini, emosinya terjadi, rasa marahnya terjadi, pengen nangis, atau kekecewaan yang begitu mendalam. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada ini emosi negatifnya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar di balik itu, dan itu adalah tujuan saya, maka saya akan mengekspresikan emosi saya secara bijak. Jadi ketika Kak Mika pengen marah, tidak langsung marah begitu saja, tapi saya akan berpikir, saya akan marah fokus kepada masalahnya, bukan masalah orangnya. Saya tidak fokus pada perorangannya, tapi fokus pada apa konteks masalah, kenapa saya menjadi marah. Tapi saya hanya menyampaikan poin pada itunya. Kemudian saya bergerak dan melihat tujuan yang jauh lebih besar lagi dibalik dari emosi negatif dan yang saya ingin capai ke sana. Nomor tiga adalah berpikir apakah dengan kita melakukan emosi negatif itu menjadikan kita lebih baik atau ada cara lain yang jauh lebih efektif selain emosi negatif itu sendiri. Nah, di nomor 3 ini sangat penting sekali teman-teman untuk mengendalikan persepsi kita, untuk mengendalikan arah mata kita. Karena ketika kita akan melakukan emosi, kita harus melihat apakah tindakan emosi negatif kita itu membuat kita bisa menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik, atau justru ketika kita melakukan emosi negatif, maka sesuatu itu akan menjadi lebih chaos. Apakah sesuatu itu akan menjadi lebih parah? Apakah sesuatu itu membuat kita lebih jadi terpuruk? Atau bahkan sesuatu itu membuat kita tidak menjadi dalam kondisi yang bahagia ataupun baik, artinya lebih baik. Nah, ini yang menjadi sangat penting di poin nomor 3. Pastikan ketika kita melakukan emosi negatif atau akan mengekspresikan emosi negatif, kita berpikir, apakah ketika saya melakukan itu akan membuat saya menjadi lebih baik atau tidak? Atau bahkan ada cara lain yang jauh lebih efektif yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Nggak jarang kita menghadapi marah dan kecewa. Marah boleh nggak Kak Mika? Boleh. Kecewa boleh nggak? Boleh. Menangis boleh nggak? Boleh. Emosi negatif yang muncul dalam diri kita itu adalah reaksi normal di dalam diri kita secara psikologis untuk menunjukkan ketidaksenangan kita, kekecewaan kita, atau ketidaksanggupan kita pada sesuatu sehingga emosi itu berekspresi. Itu boleh. Tapi pastikan kita mengekspresikannya dengan menggunakan takaran yang baik. Apa takaran yang baik? Pastikan ketika kita mengekspresikan itu, posisi kita jadi jauh lebih baik. Pastikan ketika kita mengekspresikan itu, kita menjadi lebih bahagia. Pastikan ketika kita mengekspresikan itu, kondisi kita bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan, dan kita bisa berjalan kembali dengan normal dan mendapatkan apa yang ingin kita tuju atau kita ingin dapatkan. Nomor 4 ini adalah tips untuk teman-teman, terutama ketika teman-teman saat itu mengalami emosi negatif itu. Nomor 4 adalah setiap kita mengalami emosi negatif ya teman-teman, segera alihkan kepada cara atau media yang positif yang bisa membuat kita jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, dan pastikan apa yang kita lakukan saat itu menuju dan mengarah kepada hal-hal yang produktif. Misalnya yang terjadi dalam diri saya teman-teman ya, ketika saya marah, saya akan langsung menyampaikan secara asertif terkait problem masalahnya, tapi saya nggak fokus dengan orangnya. Jadi misalkan ada seseorang dan dia membuat saya marah, nah saya tidak fokus kepada orang tersebut, tapi fokus kepada masalah apa yang muncul sehingga membuat saya marah. Sehingga saya fokus untuk menyelesaikan itu. Karena saya fokus menyelesaikan itu, maka muncul solusi-solusinya, alternatif-alternatifnya yang bisa dilakukan. Dan saya tidak fokus pada perorangannya. Karena ketika kita mulai sakit hati, ketika kita mulai membenci, ketika kita mulai dendam bahkan, dan ketika kita mulai marah dengan orang tersebut, maka itu akan banyak merugikan diri kita sendiri. Dan kadang-kadang teman-teman menyadari atau tidak, ketika teman-teman marah, itu yang paling banyak ruginya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita pulang jadi mikirin, gak enak tidur.
Ketika kita makan atau beraktivitas, kita jadi teringat-ingat dengan orang tersebut dan jadi marah lagi. Dan lihat seberapa banyak waktu kita yang akan tercuri dan menjadi tidak efektif hanya karena mikirin orang itu. Jika kita marah, kecewa, sedih, emosi negatif kepada perorangan atau fokus hanya melihat perorangannya. Lihat ya teman-teman ya, yang seharusnya kita bisa jauh lebih produktif mengerjakan sesuatu apa yang ingin kita kejar. Jadi setiap teman-teman mengalami emosi, ini sarannya ketika teman-teman mengalami emosi negatif, segera alihkan kepada cara atau media yang sifatnya positif dan membuat teman-teman jauh lebih baik. Cara lain apa Kak Mika? Cara lain misalkan menulis. Setiap hari menulis, oh saya lagi emosi, cepat tulis. Kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya dendam? Kenapa saya muncul emosi negatif? Tuangkan semua di buku itu. Dan ketika teman-teman sudah menuangkan di buku itu, selalu tutup dengan kalimat, apa yang bisa saya syukuri hari ini? Apa yang bisa saya ambil insight positifnya? Dan langkah apa ke depan yang bisa saya lakukan sehingga saya tidak menjadi marah lagi pada tulisan saya sebelumnya yang di atas? Misalkan dengan cara menulis. Misalkan lagi, Kak Mika nggak mempan dengan cara menulis. Kak Mika nggak mempan juga dengan saya melihat sesuatu yang positif misalkan. Saya butuh orang yang menguatkan saya. Teman-teman bisa datang kepada support group yang sifatnya positif. Positif support group. Di lingkaran teman-teman yang teman-teman bisa datang. Bercerita dengannya. Atau bahkan datang ke konselor atau bahkan ke psikolog. Teman-teman bisa cerita, keluh kesah, ceritakan semua apa yang membuat teman-teman menjadi kecewa. Dan pastikan ketika berbincang di sana, ada satu insight-insight positif, langkah-langkah praktis yang teman-teman bisa ambil dan pada akhirnya teman-teman bisa mengendalikan emosi negatif itu sendiri. Oke, itu teman-teman tips cara memanage emosi negatif di dalam diri kita. Dan ini adalah yang Kak Mika juga lakukan ketika Kak Mika sendiri menemukan emosi negatif itu ada di dalam diri. Nggak susah kok teman-teman, tapi ingat teman-teman butuh komitmen. Teman-teman butuh melihat tujuan yang lebih clear di dalam hidup teman-teman. Dan ketika teman-teman bisa melihat tujuan yang lebih clear itu, teman-teman akan mudah untuk menjalaninya. Dan ingat, rilis emosinya secara berkala dan jangan tunggu meledak. Itu nomor 1 yang sangat penting. Nomor 2, melihat tujuan hidup yang jauh lebih besar dari emosi itu sendiri. Nomor 3, ketika kita melakukan emosi negatif itu, kita langsung berpikir, apakah ketika saya mengekspresikan emosi negatif tersebut akan membuat saya menjadi lebih baik? Atau ada cara lain yang bisa dilakukan? Dan nomor 4 terakhir, ketika emosi negatif itu terjadi dalam diri saya, segera alihkan ke media atau cara yang jauh lebih positif. Menulis, berdiskusi, ataupun melakukan dengan cara-cara yang jauh lebih positif. Itu aja teman-teman, selalu mengingatkan ini masih pandemik, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa jaga pikiran kita. Karena dari pikiran inilah kita bisa menjadi positif atau negatif dan sehat secara fisik maupun psikis. See you guys!